Nah, ngomong-ngomong ini kok, apa namanya? Berarti total APD berapa unit produksi? Sudah produksi 41.000 sekarang ongoing. 41.000 ongoing, jadi mau 42.000. Nah, itu kan dari semua yang di apa namanya untuk produksi jual aset. Kemarin juga kalau nggak salah habis mengiklankan untuk jual rumah Salatiga atau nggak salah tuh. Terus apa namanya moge-moge dijual semua tuh kan, beberapa moge lah. Dijual juga gitu kan. Berarti total yang sudah dikeluarkan untuk dijual itu bisa sampai berapa tuh kalau boleh tahu angkanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman semuanya yang sudah lihat video-video kita di Cerita Untung. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dulu ya, gitu. Dan kalau untuk talk show ini, alhamdulillah hari ini nggak ada istriku untuk untung mau tahu ya, tapi tahunya udah kena AC jadi gak keras. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang mungkin bisa dibilang unik untuk teman-teman yang belum tahu. Beliau adalah seseorang yang kebetulan bermualaf itu sudah sekitar lama juga, cukup lama ya. Tapi semenjak bermualaf beliau mendedikasikan dirinya untuk berada di lahan-lahan kemanusiaan. Tapi bukan menservis hanya kepada satu keyakinan saja. Semua diservis dari apapun latar belakangnya, semua dibantu. Dikit-dikit ngasih peluang untuk ikutan berdonasi dalam pergerakan yang dibawa. Nah, belakangan ada sesuatu yang ekstrem dilakukan oleh teman saya ini. Beliau menghabiskan asetnya itu sampai sekitar 3 atau 4 miliaran untuk memproduksi masker dan juga hazmat gitu. Ingin tahu seperti apa? Langsung aja yuk kita kenalan dengan Steven Indra Wibowo. Di sini kita lagi proses packing untuk mengemas face shield dan masker. Kok ini apa nih kok? Ini botol hand sanitizer yang untuk keluar. Oh iya. Ini Pak. Angkanya ini kok. Ini live ini. Kepada masyarakat para pejuang nafas Indonesia regional. Mastering berdasarkan pulau. Jadi kebutuhannya hazmat. Suatu saat kalian akan membutuhkan kami dan kalian support kalian. Janji saya dan tim ini untuk produksi. Alhamdulillah kita tersambung dengan Kostif Indra Wibowo. Seperti saya ceritakan sebelumnya tadi bahwa kita akan ngobrol mengenai beberapa hal yang dilaksanakan sepanjang epidemi COVID ini nih. Karena ada manuver-manuver yang mungkin ekstrim ya, bisa dibilang mungkin nggak semua orang ngejalanin itu gitu ya. Mengenai mungkin banyak teman-teman yang baru tahu latar belakang beliau, yang beliau juga seorang mu'alaf, yang beliau juga dulunya adalah penceramah di keyakinan yang sebelumnya segala macam. Nah, itu mungkin teman-teman bisa mencari tahu di kisah beliau juga sudah banyak ada di YouTube gitu. Tapi kali ini untuk membantu saudara-saudara kita, apalagi sekarang ini yang tidak terkena wabah COVID-nya, malah justru teman-teman kita terkena wabah kelaparannya gitu, karena banyak banget yang kehilangan pekerjaan gitu. Dan nggak menutup kemungkinan yang lapar juga terkena COVID juga. Dan beliau mendedikasikan waktunya untuk memproduksi APD dan juga alat-alat keperluan para pejuang medis ya. Sampai-sampai karena produksinya cukup banyak, menjual asetnya gitu. Kita akan ngobrol dulu. Halo Ko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aja tadi Ko? Seharian nih? Dari Rumah Sakit Panti Rapi. Terus ke Sarjito, terus ke Bethesda, terus ke Rumah Sakit Angkatan Udara, terus ke nggak pegang listnya. Jadi dulunya nih sebelum menyiapkan keperluan APD, beliau tuh kerjanya ngumpulin bangku-bangku di Mekah
bangku-bangku di Mekah dikumpulin, orang pada donasi yang mau nyumbang bangku untuk mereka yang mungkin agak butuh support bangku untuk sholat di Mekah melalui beliau juga, sambil juga sumbang apa tuh, Quran ya kok ya, Quran gitu. Belakangan peluang sedekahnya ditutup oleh pemerintah Arab Saudi gitu ya, dikarenakan Mekahnya juga ditutup kebetulan, kadarullah. Iya. Nah, awalnya dulu deh kok, kenapa tertarik untuk ikutan terjun ikut serta di APD nih kok? Oke, itu dari Januari kali ya. Oh, Januari udah Waktu mulai? Januari itu, iya dari Januari. Jadi kan tahu ya, aneh kerja di perusahaan riset ya. Masih sekarang nih? Klien aneh sama masih lah. Anu tuh masih di situ? Kan ada produk, masih lah, ada produk spesialis. Mau disebutin brandnya nggak? Nanti aja dah, Japri aja. Nah, terus. Nah, kebetulan salah satu klien, jadi karena megang sosial, jadi salah satu kliennya adalah UN. Salah satu kliennya itu WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Jadi dulu itu sering survei buat mereka itu tentang banyak hal sih sebenarnya, tentang masalah kesehatan di masyarakat umum, tentang masalah kesehatan di sektor-sektor di mana masyarakat menengah ke bawah, terus kepedulian masyarakat tentang kesehatan dan segala macamnya lah ya, kayak gitu-gitulah, berapa banyak imunisasi dan tidak, dan bagaimana kepedulian manusia tentang orang-orang di Indonesia tentang imunisasi dan segala macamnya. Nah, hal-hal seperti itu tadinya. Nah, kemarin Januari itu termasuk orang yang alhamdulillah ya kata Allah, termasuk orang yang diajak ngobrol. Jadi diajak ngobrol tentang bagaimana kemungkinan jika di dunia ini terjadi wabah atau ya mereka bilang masih kemungkinan, probabilitasnya masih 50-50 waktu itu, karena Desember di Wuhan udah didapati 27 orang mati mendadak dengan gejala klinis yang sama. Nah, ini terus aku coba colek lagi, bilang ke mereka tuh, ini di mana ya, penyakitnya apa ya, maksudnya outbreak-nya itu seperti apa, dan mereka bilang ini flu, basicnya flu. Terus oke, kalau flu berarti terbang dong ya, perantaranya itu droplets. Mereka bilang iya, perantaranya droplets. Kalau perantaranya droplets berarti hampir sama, mirip-mirip sama H5N1, benar nggak? Mereka bilang iya, oke, kalau gitu kita butuh masker banyak. Waktu itu nggak kepikiran yang aneh-aneh, cuma ini masker aja ya kan, ya antum tahu ya, kalau flu kan ya kita pakai masker gini nih, oke lah ya, betul, selesai. Nah, ternyata itu meluas, dan saya yakin sih di Indonesia sih banyak dokter-dokter yang jauh lebih handal dan lebih mengerti dan lebih paham dan lebih bersiap diri. Cuman waktu itu mungkin preventif aja lah, dan memang kebiasaan di dunia riset itu kita menganalisa segala sesuatu dan membuat segala probabilitasnya juga, dan mempersiapkan jika segala sesuatu itu terjadi. Jadi aku mulai impor yang namanya mesin ultrasonic shimming mesin. Jadi itu untuk bikin seperti ini. Jadi ya kurang lebih masker yang kurang lebih seperti ini. Masker N95 ya? Nah, masker ya standarnya N95, ada ventilator dan segala macam. Ini produksi internet. Nah, aku coba untuk bikin sendiri kan. Kita coba bikin ini kan di sewing ya, maksudnya ini tidak dijahit. Kalau deketin ke kamera kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak sih, Luri? Ya kelihatan. Ya ini ya kan nggak dijahit ya. Dan ini juga kita produksi sendiri ini kebetulan, dan antum bisa lihat, maaf nih aku deketin lagi ke kamera. Ini bukan sensi. Ini sama ya. Ini bukan sensi. Markingnya sama ya. Itu bukan sensi. Bukan yang keluaran sensi. Bukan. Ada logo, lihat, nggak ada logo. Kita bikinnya nggak ada logo. Oh ya, mirip cuma ya ininya, apa namanya, bahannya. Ya, bedanya cuman kita nggak dijahit aja. Kalau antum lihat di sini tuh, ini nggak dijahit.
Oh. Ini pakai mesin pemanas. Nah, aku beli alat itu waktu itu beli cuma 25 biji, terus aku impor bahannya. Dan ini di sini juga sebenarnya kalau dibongkar ya, ini ada matte blown, ada polypropylene, terus ada beberapa material di sini. Ya, ini 3 ply ini memang standar untuk menjaga kita dari virus, bakteri, debu dan segala macam polusi. Aku pikir karena memang penyebarannya droplets ya udah ini masker aja cukup. Cetaklah waktu itu 150.000 lembar. Nah, tapi bukan tipe yang hijau, tapi tipe ini. Oh ya, 95. Ya, tipe ini. Ini modalnya kan 20 ribuan. Awalnya kok kepikiran beli alat segala gitu, kemudian untuk produksi sendiri segala. Padahal waktu Januari itu kalau nggak salah tuh kan COVID ini belum tren. Maksudnya belum begitu kedengeran di Indonesia. Kita cuma dengar ada wabah di Cina, tapi belum meluas waktu itu kan ya. Karena mulai meluas kan ketika setelah musim Paco itu Februari kalau nggak salah. Nah, memang uniknya COVID ini itu melewati hari-hari besar di mana orang pada ngumpul dan pergi gitu, bertraffic kan, kena di Gongsi Facoy, kena di Pasca kemarin juga tuh, kena kalau nyepi emang nggak kemana-mana ya kemarin. Cuma kalau besok akan kena Lebaran gitu, jadinya kebetulan lagi di momen-momen traffic orang pada berpindah tempat. Nah pada saat Januari ini belum tren kok, kayaknya masih di berita di Wuhan doang kok nekat. Pesen alat buat produksi itu gimana tuh? Apa udah melihat peluang bisnis awalnya atau gimana? Sebenarnya Desember itu ada Natal dan Tahun Baru. Emang itu udah ada? Itu sebenarnya udah mulai di Cina. Jadi waktu itu dari WHO sendiri, ini ada beberapa yang classified, aku nggak akan ngomongin di sini. Tapi intinya mereka bilang ini akan jadi outbreaks. Artinya ini akan menjadi global pandemics. Jadi tidak akan menjadi domestic pandemics karena itu virus dibawa oleh pesawat terbang kemanapun keluar Cina dan disebarkan lagi melalui bandara lagi kemanapun di luar negeri dan kemanapun ke desa. Karena ini gampang dibawa, virusnya ringan dan enteng dan cepat menyebar walaupun tidak mematikan. Tapi virus ini maksudnya cepat banget dia. Dan virus ini kan tipikalnya kayak nge-trigger gitu tuh, aktivator. Jadi dia bisa ngebangkitin penyakit yang sudah ada gitu, maksudnya bikin orang jadi lemah, jadi drop. Itu ya misalnya dia punya gula darah yang cukup tinggi, diabetes ya, atau jantung. Waktu itu informasinya masih sangat terbatas. Sebenarnya kepikirannya waktu itu cuma pertama kali, ini kalau jadi global pandemic ini akan parah dan PR. Masker duluan pasti akan habis karena sama seperti dulu H5N1 ini jadi barang langka. Makanya aku coba untuk bikin yang standar untuk medik. Aku coba untuk bantuin nanti kalau kelangkaan itu terjadi, aku kirimin ke rumah sakit mereka udah aman duluan. Paling tidak. Karena kalau terjadinya pandemik, itu yang harus diamanin dulu ada sektor medisnya. Nah itu awalnya kau punya niat itu apa kau awalnya? Biar safe aja sih, supaya nggak terlalu nyebar aja sih di Indonesia sih. Cuma kepikiran itu aja. Waktu itu teman-teman dari US juga sebenarnya udah pada ngasih kode ya. Makanya General Electric juga mengambil langkah untuk memproduksi masker dengan hazmat. Kita produksinya hazmatnya tuh sama standarnya. Nih di ruang di basecamp, jadi gue punya hazmat. Gitu. Jadi karena pura itu sendiri. Nah, dari masker dulu ya. Masker dulu sampai awalnya itu berarti modal berapa tuh? Sekitar 3M lah. Itu bahan material juga dari Toyobo kan, dari Jepang. Soalnya itu di bawahnya lisensinya Fujimet, jadi lebih terpercaya, bukannya nggak percaya sama produk lokal, nggak. Cuman di Indonesia sendiri kan nggak ada bahannya yang antibakterial, makanya ngambilnya dari Jepang. Dan kita juga sama-sama tahu ya kualitas medik bagus, mereka rapi. Dan Januari itu aku impor mesinnya sendiri waktu itu memang nggak terlalu banyak ya, cuma 20-an. Mungkin juga aku pikir-pikirnya juga segitu aja cukup lah buat produksi. Tapi pada akhirnya sih total mesin aku punya yang hidup, mesin yang hidup tuh 43 unit. Yang hidup ya 43 unit. Dan sejak bulan Februari aku pecah tuh.
bulan Februari itu anak bagi-bagi. Jadi tadinya tuh semua ngumpul di satu titik. Jadi aku bikinnya lokal gitu. Satu lokal ada 10 mesin. Dan setelah Februari aku berpikir kalau ini jadi benar-benar Indonesian pandemic, maka akan menular ke siapapun dan dia akan transmit ke siapapun yang lewat. Nah, Februari itu aku rubah sistemnya. Jadi semua orang ngejahit di rumah masing-masing. Udah nggak dikumpulin lagi nih. Jadi mereka satu keluarga satu mesin jahit. Jadi nanti suami istri yang ngejahit. Ini juga mencegah kalau kita bikin satu kelompok yang besar, kalau satu atau dua orang tertular jadi suspek atau PDP, itu satu tempat nanti diisolasi, berarti berhenti kegiatan kan. Kalau berhenti kegiatan berarti ya nggak produksi. Nah, makanya sekarang aku house to house, jadi rumah ke rumah. Memang kerepotannya di logistik, jadi gue harus ngedrop roll ke sana ke sini nganter-nganterin. Tapi itu mencegah banyak hal. Artinya pada saat rumah itu terinfeksi, ya kan bisa dari tukang sayur, bisa dari manapun juga. Ya, dia ketemu siapa di pasar atau ketemu siapa di luar, ya kita kan nggak pernah tahu. Jadi kalau satu rumah itu terinfeksi, mesinnya aku keluarin, aku sterilisasi, aku pindahin ke rumah berikutnya, ke orang lain yang mau ngerjain. Rumah itu aku karantina, aku stok makanannya dia buat 2 bulan. Orangnya kalau memang perlu ke rumah sakit, aku antar ke rumah sakit dah. Jadi nggak jadi kerepotan yang panjang. Ini sebenarnya apa ya? Waktu itu cuman pengen bikin masker kan awalnya kan. Nah, masker jalan, masker tercukupi, hazmat tidak. Ya dong. Antum lihat kan banyak pakai jas hujan lah, pakai plastik sampah lah. Ya kan? Nah, ini dengan kejadian seperti itu, udahlah impor gede-gedean. Datang tuh 2 kontainer, bikin langsung. Waktu itu bikin 20.000 dulu, ternyata kurang, tembak lagi sampai 40.000. Waduh ini kurang nih. Ini sekarang lagi mau beranjak ke 60.000, cuman kan dari kemarin ya Antum tahu sendiri kan, karena lagi ngorek-ngorek. Ya pundi-pundi yang ada lah. Nah modalnya sendiri 100.000. Jadi kalau hazmatnya doang sampai terjahit sampai segini nih jadi sampai udah di steaming itu cuma 50.000 modalnya. Karena itu ada hitungannya ya, kurang lebih bahannya habis 18.000, lalu ada tukang jahit, lalu ada listriknya cukup gede karena alatnya nyedot listriknya cukup tinggi, terus ada packing segala macam selesai, terus aku masukin ke sterilization. Jadi nanti ada sterilization chamber, terus ini nih bahannya kan non woven ya. Kalau non woven itu kan berarti bahannya bukan rajutan seperti ini nih. Bukan sulaman ya, dia bahan press. Jadi masukin cairan antibakterialnya itu harus pakai ruangan tekanan tinggi. Jadi disemprot sanitation lalu dipres pakai mesin dengan tekanan 3 bar. Jadi nanti dalamnya ini akan ada baunya. Ini udah nggak ada bau, udah di UV. Jadi nanti kalau bahan itu habis di sanitizing itu ada baunya di dalam. Nah dari situ baru kita masukin ke mesin UV. UV disinar lagi selama 10 menit. Habis itu di packing, masukin packingan. Jadilah itu 100.000 rupiah per 1 biji HPP-nya kurang lebih. Itu nggak termasuk teh botol atau ya air minum. Sebut aja kok, nggak apa-apa mereknya kok. Boleh kok, sebut aja kok. Sensor ya, teh gitu ya. Nggak santai. Ngomong-ngomong ini kok, apa namanya? Berarti total APD berapa unit produksi? Sudah produksi 41.000 sekarang ongoing. 41.000 ongoing, jadi mau 42.000. Kalau masker udah berapa? Masker 150.000 tambah 50.000 tadi baru jadi 10.000. Hampir 10.000 ding. 10.000. Terus masker yang buat dibagiin yang kayak gini nih, Mall Center kan bagi-bagi masker kain kayak gini. Nah kalau yang ini nih udah 80 ribuan, berapa sih? 84 ribuan lah jalan. Ini walaupun gini ini 3 lapis ya, ini 4 rangkap sebenarnya, 4 rangkap 3 lapis di dalam. Ini tebal sekali dan di sini kalau dilihat ada bayangannya, tetap saya pakaiin aluminium buat ngebentuk hidung ini. Jadi nggak cuma kain doang. Jadi semua masker yang kita produksi lihat di sini ada kawatnya. Jadi benar-benar kita kasih standar yang
walaupun kita bagi-bagi itu gratis, tapi kita kasih standar yang benar. Yang masker masih produksi nggak? Masih sekarang jadi batchnya udah keempat ya, kan 150.000 itu 3 batch, ini masuk 50.000 berikutnya, ini batch keempat kita lagi produksi. Kita masih mau bagiin, tapi memang khusus untuk vaskes kita nggak bagiin ke umum, yang umum kita bagiin yang model begini sama yang model begini. Nah yang ini juga sebenarnya fasilitas-fasilitas medis yang kelas 1, artinya mereka yang pratama, mereka yang berhubungan langsung dengan pasien seperti puskesmas, klinik, pemulasaran jenazah, krematorium, jasa penyimpanan jenazah, ya kayak gitu-gitu, ambulan dan segala macamnya kita bagiin yang ini, ya. Tapi kalau yang masker jenis-jenis yang seperti ini kita hanya memberikan kepada fasilitas kesehatan dengan dokter, dengan dokter atau tim medis khusus untuk penanganannya. Nah, kalau itu kan dari total semua masker yang diproduksi, kemudian asmat yang terus masih berjalan, dan walaupun diproduksi banyak pun kebutuhan tetap masih kurang ya, karena pandeminya masih terus berjalan nih kan. Nah, total yang dibutuhkan kalau boleh tahu tuh angkanya berapa kok untuk produksi total the whole semuanya tuh? Alhamdulillah untuk produksi pertama sebenarnya itu udah untuk masker ya yang pertama ya. Masker yang pertama itu memang dari simpenan. Alhamdulillah Allah nitipin simpenan di situ. Jadi waktu itu udah cukup. Terus waktu mau produksi hazmat memang waktu itu sempat kesulitan. Dan alhamdulillah ada titipan Allah berupa rumah di daerah Bandung, ya udah jual dulu itulah. Habis itu ada rumah lagi yang di Jakarta yang lagi masih ada yang kontrak di situ. Jadi gue jual dalam keadaan isi. Tapi ya pas dibeli sama orang sama yang kontrak-kontraknya lu jual juga gitu itu. Pokoknya semuanya, mau kucing-kucingnya gue jual semua. Enggak lah. Itu dijual juga, tapi belum laku atau udah? Udah alhamdulillah udah yang Jakarta sama itu, makanya kan bisa produksi kan. Kalau 40.000 hazmat ya tentu bisa hitung sendiri lah, itu 4 miliaran kurang lebih untuk produksi. Dan sekarang ongoing lagi ke 20.000, walaupun aku baru start up di 1000-an, jadi mau ngejar goceng dulu 45.000, baru nambah dikit-dikit gitulah. Karena kemarin juga alhamdulillah bisa dijual cepat juga mobil-mobil yang Allah titipin. Kemarin sempat beberapa kali aku taruh di story, terima kasih adikku itu udah membantu dengan membantu jualin aset dengan harga yang bagus. Jadi ya alhamdulillah bisa ngumpulin dana dikit demi dikit lah. Jadi ya aku bukan tipikal orang yang ya bapak gua kaya gitu terus tiba-tiba gua minta duit, enggak, atau ya punya tabungan banyak, enggak ya, cuma dari situ aja. Dan itu semua alhamdulillah hasil dari kopi. Ya jualan kopi. Nah itu kan dari semua yang di apa namanya untuk produksi jual aset. Kemarin juga kalau nggak salah habis mengiklankan untuk jual rumah Salatiga atau nggak salah tuh. Terus apa namanya moge dijual semua tuh kan, beberapa moge lah. Dijual juga gitu kan. Berarti total yang sudah dikeluarkan untuk dijual itu bisa sampai berapa tuh kalau boleh tahu angkanya, kisarannya? Enggak ada. Nah, ini pertanyaannya gini kok, ngapain gitu loh pertanyaannya. Intinya tuh ngapain gitu sampai apa namanya nekat rela jual aset. Orang capek-capek ngumpulin aset, ini jual aset yang pasti hilang. Ibaratnya epidemi ini pasti akan lewat gitu. Dan pasti aset yang terjual nggak balik lagi. Karena misalnya buat produksi masker sudah pasti sekali pakai buang. Nah itu yang dikeluarkan itu kan mau nggak mau ya harus direlakan gitu. Walaupun mungkin ada dijual dalam bentuk apa namanya HPP-nya gitu kan misalnya kan. Itu pun kalau dipikir-pikir ya berarti ya nggak ada margin lah, atau juga malah less jatuhnya dibanding modalnya gitu. Ngapain gitu ibaratnya kok? Apa sih yang mendasari sampai nekat-nekat kelakuin itu gitu? Sebenarnya gampang aja sih, Ri. Ya kan kita dari dulu dari dasar atau kita kan sering ngaji bareng nih, Ri. Kita juga sering dengar harta itu adalah titipan. Iya sih, ya nggak? Contoh dari gini deh, gue minjem mic yang ada di depan lu tuh.
Nggak ada lagi Terus yang nanti jawab. baliknya dalam keadaan kotor, dekil, busanya terbang kemana-mana, kabelnya setengah putus, setengah nyambung. Besok gue mau minjem lagi, lu kasih kan? Ya, benar. Ngerti nggak? Ya. Jadi harta titipan dari Allah, gue cuma pengen ini kembali dalam keadaan yang baik aja sih. Kan Ya. semua dititipin sama Allah, suatu saat juga diambil sama Allah, atau kita kembalikan. Kadang-kadang mungkin kita kembalikan kepada Allahnya dalam keadaan terpaksa. Artinya apa? Kitanya sakit, akhirnya jual buat berobat. Atau hilang Atau gitu ya. misalnya kita kembalikan ke Allah dengan cara yang nggak baik. Kita jual, kita buat pakai judi atau apa segala macam, ya tak? Habis juga. Nah ini cuman gue pengen balikin ke Allah dalam keadaan yang baik aja. Semua kan dititipin, ntar juga balik lagi. Caranya gimana juga pasti balik. Balik ya, itu emang magic ya, bukan magic jatuhnya, apa namanya, rahasia pola yang mungkin nggak bisa diterima sama akal gitu. Kita sama-sama mungkin yang berurusan dengan sedekah udah tahu keajaiban dari sedekah ini gitu. Tapi memang pola seperti ini sulit untuk diterima logika akal sih sebenarnya seperti ini. Tapi sampai antum ini nekat begini kan berarti sudah benar-benar pernah merasakan hal ini sebelumnya sampai yakin dengan hal ini kan ibaratnya gitu. Kalau sampai sedekahnya se ekstrim ini berarti pernah mendapatkan apa namanya backfire balik. Maksudnya incoming itu juga besar, pernah juga gitu. Berarti sesuatu yang pernah terbukti dan kembali akan coba dibuktikan kembali kan gitu. Tapi memang kadang-kadang berbisnis dengan Allah, kadang-kadang kita juga nggak berharap seperti berbisnis sama manusia. Kalau bisnis manusia kita kan berharap dapatnya uang. Kadang-kadang Allah kembalinya bukan dalam bentuk uang, bagaimana kok? Ya alhamdulillah. Sebenarnya sih gampangannya gini, apa ya? Gue dulu habis masuk Islam ngegembel gue. Terus Allah titipin gue, ya cukup lah ya, kekayaan lah ya dia. Dulu pernah punya ternak ayam besar segala macam. Terus, nah itu yang aku bilang, kembali kepada Allah dengan cara dipaksa. Artinya ada apa? Dalam bencana alam. Waktu itu peternakan ayam itu bangkrut karena bencana alam. Dan pada saat itu stres. Gila nih, bentar nih. Cuman akhirnya alhamdulillah dapat nasihat juga dari beberapa guru-guru ya waktu itu. Kalau ini suatu saat akan kembali dengan cara apapun juga. Kamu mau setuju atau tidak setuju, either kamu ikhlas atau tidak ikhlas, ini akan kembali dengan cara yang baik atau dipaksa. Dan bagaimana itu kamu mengembalikannya, itu pilihan manusianya. Dan pada saat itu ya udah ikhlasin aja sih, bentuknya kayak gitu doang. Terus kalau memang kemarin-kemarin Allah nitipin lagi, ya sekarang dibalikin lagi. Artinya apa? Misalnya kita udah nggak cerita lagi ya seberapa nekat gue untuk mati gitu loh. Maksudnya gue nggak peduli sama kematian dan bagaimana cara gue mati dan bagaimana kelak setelah gue mati. Kalau next gue mati, ya alhamdulillah hartanya lagi nggak ada kan? Kan enak, nggak kelamaan ditanyain loh. Jangan-jangan sekarang lagi demam-demam nih. Hah? Bentar. Berapa tuh? Aman ya? Aman. Enggak. Iya oke, maksudnya konsep sedekah kita sama-sama tahu gitu. Cuma ini lebih ekstrim. Maksudnya ini kayak ekstrim aja, ini tingkat tinggi gitu. Kita udah tahu dia jual barang, jual aset. Ini masih ngiklain lagi jual aset yang lain. Jadi ibaratnya oke lah, kita lihat mungkin beberapa teman-teman dapat rezeki. Kita lihat cara mereka merintis rezekinya, mereka dapatinnya, dan kita juga ngeliat bagaimana mereka mengeluarkannya gitu kan. Cuma kan antum yang dikit-dikit dikeluarin. Ada sesuatu nih yang terjadi sama Coach Steve nih gitu. Jangan-jangan dia udah lagi demam-demam nih, maka semua aset dikeluarin. Udah beres nih. Udah bener. Kita nggak teman-temannya beliau nih rumahnya di Bandung, nggak pulang-pulang dari Jogja. Lah bayangan jangan-jangan udah mulai anget, terus takut nularin keluarga. Jadi udah dijualin aset semuanya. Ini karena Parno atau karena apa ya? Alhamdulillah kalau udah agak mendingan ya, alhamdulillah. Tapi di sini apa yang dikatakan Kosip luar biasa tadi, bahwa sesuatu yang kita punya itu hakikatnya nggak ada yang benar-benar kita pegang ya kan ibaratnya. Yang akan kekal justru yang kita sedekahin kan ibaratnya gitu kan. Pada saat kita tetap keep, entah barang yang diambil kembali atau kita yang diambil kembali kan gitu. Jadi somehow bagaimanapun caranya Allah akan ngambil kembali aset tersebut bagaimanapun caranya. Contoh seperti halnya sekarang nih. Ini berapa ribu orang nih yang asetnya diambil kembali sama Allah karena wabah Covid ini. Nggak bisa kerja,
keuntungan turun, barang-barang udah mulai dijual atau juga mungkin nggak bisa dapat nikmat-nikmat yang sebelumnya dapat gitu kan. Nah, kalau sekarang nih mungkin teman-teman ada sesuatu mungkin yang pernah terjadi sama beliau yang beliau sampai begitu percayanya sampai materi yang dipegang beliau sendiri pun diikhlaskan untuk di jalan kemanusiaan ini gitu, dan dihikmatkan kepada humankind. Jadi nggak melulu harus yang sekeyakinan, sesuku, seapa gitu. Beda keyakinan, beda suku, semua dilayani ya kan kok ya? Ya. Beda jenis kelamin juga kan? Beda jenis kelamin. Iya semuanya lah. Semua Sebenarnya gitu. ini sih gue nyontos nih. Sebenarnya kalau lu bilang ini baru enggak. Ini zamannya dulu Abdurrahman bin Auf juga melakukan, Umar juga melakukan, Utsman juga melakukan. Tapi sebentar kok. Kalau Siapapun dulu Abdurrahman bin Auf itu salah satu orang terkaya di zaman itu kok. Dia melakukan itu kan, gitu. Jadi berarti ada kemungkinan ketika tuh ngelakuin kayak gitu, jangan-jangan ada keinginan karena pengen kaya ya? Ya kalau setelah mati baru kaya ya boleh. Habis mati tapi. Gitu. Terus istri gimana nih? Udah berapa lama nggak dikunjungin? Bahasa Nuri. Apa? Katanya di Jogja, istri di Bandung, gitu. Dia sendiri sibuk ke tempat perawat-perawat, kan bahaya nih. Aduh, badan sampai anget gitu katanya kan. Soalnya dengar-dengar mata udah mulai memerah, gigi menguning gitu, sudah mulai bau gitu kan. Ibaratnya udah mulai, jangan-jangan udah dikit lagi waktunya kan, gimana ya? Tapi kita doain kok sehat selalu ya, orang-orang seperti antum nih agak sedikit susah dicari tandingannya, ibaratnya yang hikmat seperti antum, walaupun mungkin bukan terlahir dari keyakinan yang sama gitu, tapi menganggap semua manusia itu adalah ladang amal gitu, nggak perlu milih-milih orang, nggak perlu milih-milih suku, nggak perlu milih-milih latar belakang, semuanya dilayani. Dan ini mungkin akan menjadi contoh buat semuanya. Mungkin kita banyak yang sudah mulai awalnya terlahir memang menjadi seorang muslim, tapi pas sudah besar tuh milih-milih bergaul gitu, milih-milih mengkotak-kotakan orang gitu kan. Padahal Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, ini yang mungkin coba digambarkan Kostif di cara dia berhikmat gitu ya. Karena beliau nih tipe-tipe yang sering menggalang sesuatu, dikit-dikit, ayo galang sumbangan ini, sumbangan itu, apa bangku Mekah aja ketemu, gue lagi ngumpulin ini. Setiap ketemu pasti yang lagi digalang gitu ya. Waduh, ini orang sebenarnya lihat sesuatu itu seperti ngeliat potensi penggalangan donasi. Selalu aja ada yang lagi dibantu gitu ya. Sekarang karena ini seperti udah mulai terlihat seperti hobi antum nih dalam rangka bergerak di kemanusiaan dan membantu. Jangan-jangan orang-orang kepingin COVID cepat selesai, antum nggak mau kayak jangan-jangan lagi seneng. Janganlah. Sebenarnya gampang sih, Li. Supaya orang bisa duplikasi apa yang gue lakuin. Lo kebayang nggak kalau di setiap provinsi ada orang yang seperti yang melakukan apa yang gue lakukan gitu? Paham nggak lo? Ya, kita nggak usah nungguin lagi hazmat, kita nggak usah nungguin lagi masker, kita nggak usah nungguin lagi semuanya. Semua orang bisa mensupport segala-galanya. Dan sebenarnya sih ini salah satu program yang memang mungkin baru kelihatan aja sih. Cuma di belakang ini kan kita ada kayak geber pangan, gerakan berbagi pangan ya. Kita cukupkan pangan ke mereka yang kesusahan tadi. Terus kita ada berbagi makanan jadi. Dan segala macamnya ya sesuai dengan prosedur. Jadi gue baru ngajarin beberapa orang kalau mau bagi-bagi makanan di rumah sakit, tolong tempatnya juga yang microwave safe. Artinya apa? Jangan sampai nanti mereka niatnya nyumbang makanan, dia wadahnya itu malah jadi carrier atau pembawa virus. Jadi malah nular-nularin orang yang lagi makan di sana. Ya, niatnya baik nyumbang makanan, cuman pada akhirnya kayak gitu. Sama seperti orang-orang yang nyumbangin hazmat itu jangan dijahit, tapi dipres. Jangan dijahit, karena kalau itu bolong, kasihan petugas medisnya, mereka rasa itu aman, akhirnya mereka ketularan. Makanya sekarang kenapa gue bikin surgical gown namanya. Gue kemarin bikin video tutorial pakai hazmat. Jadi di dalamnya itu dirangkap surgical gown lalu celemek dari plastik.
Artinya itu buat prevent beberapa hazmat yang dijahit. Mereka bikin hazmat, mereka niatnya bagus beneran. Mereka mau bantu, jadi mereka bikin hazmat, mereka jahit itu semua. Ingat ya, lubang jahit itu besar. Lubang jahit itu besar, lubang jarum itu tuh, walaupun ukuran yang kecilnya dia ada yang 0,3 mili, itu virus ukurannya 12 nanometer. Di bawah, jadi di bawah itu ya? Di bawah mikro ada nano. Dan itu bikin virus itu masuk, dan mereka tidak teredukasi dengan baik bagaimana yang namanya biohazard safe personal protective equipment. Artinya mereka, oh ada hazmat, pakai aja. Tadi kita masih di rumah sakit banyak nemuin hazmat yang dijahit, yang akhirnya karena dokternya mengerti, sama dokternya dipojokin gitu, ditaruh di gudang di pinggir-pinggir sana. Ini nggak aman, jadi produk tidak aman gitu. Artinya kalau pakai produk tidak aman, mereka harus pakai yang tahap 2 sama tahap 3-nya. Jadi hazmat itu yang jadi cover all yang di luar aja. Jadi di dalamnya mereka masih pakai surgical gown, mereka lalu celemek, baru mereka pakai hazmat. Artinya ini juga buat catatan aja sih. Soalnya kalau kita mau beramal, kita juga harus tahu ilmunya juga. Artinya jangan sampai asal yang penting ketutup, enggak. Kalau yang penting ketutup, mereka lebih baik pakai jas hujan yang dilakban. Ya, itu kalau dari sisi hazard safe itu jauh lebih aman daripada pakai hazmat yang ada bolong-bolongan resletingnya, lalu itu tidak dirangkap lagi dengan pelindung yang di sisi dalamnya, dan itu virus bisa masuk nempel di baju dia dengan tidak sengaja, ya kena tangan dan segala macam, dan dia lupa dan segala macam, bawa ke rumah dan itu tembus ke dalam pakaian yang di dalamnya lagi, artinya kaos atau apa yang mereka bawa pulang. Dan mereka juga lupa prosedurnya di rumah harus seperti apa. Kena ke anak, kena suami kena ke tetangga, anak yang main sama anak tetangga, nular ke tetangga, dan eyangnya meninggal, segala macam. Ini jadi perhatian sih sebenarnya sih. Ini aku udah pernah bilang bulan Maret lalu lah di live. Jangan sampai mengorbankan mereka tenaga medis kita karena jumlah mereka dikit. Kalau kurvanya naik dan mereka nggak mampu, mereka akan pilih-pilih mana yang akan bertahan hidup dan mana yang nggak bertahan hidup. Ya, dan sepertinya memang apa yang dilakukan Koh ini menginspirasi ya. Ibaratnya gini, kayak tadi juga bagaimana kalau kita walaupun hikmat itu harus memberikan sesuatu yang sempurna gitu, maksudnya sebaiknya, yang terbaik lah ibaratnya gitu kan, karena ngelakuin ini juga karena atas perintahnya ibaratnya gitu. Jadi klien kita tuh dia gitu kan ibaratnya. Allah. Karena klien kita itu yang maha mengetahui, ya kita jangan sembarangan kan gitu ibaratnya. Berikan juga yang terbaik juga. Nah, gerakan seperti ini ibaratnya ketika terduplikasi itu akan jadi sebuah pahala jariah. Nggak mesti harus nominalnya sebanyak atau juga mungkin hitungannya sebesar itu. 1, 2, 3 biji aja itu udah sangat membantu ya kok ya. Walaupun begitu masih banyak di tempat-tempat di daerah-daerah mungkin yang tidak terjangkau, masih hazmatnya pakai kantong plastik ada gitu, masih pakai jas hujan juga ada gitu ya. Ya kalau misalnya ke tempat-tempat yang mungkin memang tidak terjamah oleh hazmat yang second layer kayak gitu, nggak ada lagi opsi itu kecuali dilapis-lapis ya. Nah, teman-teman semua sebenarnya ini seperti repetisi ya, bagaimana telah diajarkan sama para sahabat zaman dulu, bagaimana kepedulian itu diawali dengan orang-orang yang berada di sekitar kita gitu. Andai kita berada di posisi di rumah kita, di sekitar kita itu kita bisa minimal menjadi solusi dari tetangga-tetangga kita. Andai kan semua orang kayak begitu, sebenarnya permasalahan ini udah selesai. Seperti halnya sebuah perekonomian yang kayak mangkok gitu, nggak ada lubangnya untuk bisa bocor gitu ke bawah. Nah sekarang ini kayak aku bilang tadi, bagaimana ukuran dari si virus tadi sekecil itu. Tadi pagi barusan informasi bahwa yang menyatukan itu si virus-virus tersebut lebih kecil lagi dari itu. Jadi waduh, Masya Allah, apa yang mau disombongin gitu ya. Jadi ibaratnya teman-teman semua, kalau kita misalnya punya kemampuan di bidang apapun, nggak mesti harus produksi hazmat, kita bisanya mungkin menyediakan apa atau apa segala macam, ingin mengambil peran, silahkan, monggo langsung aja. Dan kalau menurut saya sih kayak tadi juga kita ngobrol ya, bahwa masyarakat miskin yang butuh bantuan itu jumlahnya kalau nggak salah tadi ada 1,7 juta ya total ya di epidemi ini, 1,7 juta. Dan masyarakat mampunya itu 3,2 juta. Jadi satu orang nolong satu orang aja udah ketutup itu Jakarta.
dengan kelaparan. Satu orang aja bayarin satu orang makan udah ketutup Jakarta. Jadi kalau Coach Steven mungkin bergerak di mana di rumah sakit, teman-teman bergerak di pangan, bersinergi luar biasa. Kok nih sebelum kita berpisah nih kok nih, sebenarnya ada pesan nggak buat teman-teman semuanya yang yang ibaratnya tertarik untuk mengambil mengambil peran di sini? Ada pesan-pesan nggak? Sebenarnya sih gampang aja gini, Ri. Kenapa kita harus nolong petugas medis? Itu dulu kan. Karena mereka yang akan nolong keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan mungkin kita sendiri pada saat kita sakit. Karena mereka itu harus survive. Petugas medis itu harus survive supaya pada saat nanti kelak kita sakit, ya mereka yang nanganin kita. Dan aku selalu ingetin yang lainnya tetap di rumah, nggak usah mondar-mandir. Ini aku mulai nyetir ini mulai 2 minggu ke belakang, mungkin ya sekitar 2 mingguan ke belakang aku mulai nyetir keliling-keliling nganterin sendiri, karena supir yang nganterinnya jadi ODP. Oh gitu. Keluarga sehat semua, keluarga ada orang tua. Sehat, alhamdulillah. Orang tua sehat, mertua sehat, istri kan udah sama mertua sekarang, jadi kita sekalian ngontrol mertua. Ya ada hikmahnya juga. Rumah nggak dipisah kan, jadi istri pulang ke rumah orang tua, jadi bisa bantuin ngurusin orang tua. Nah, kalau ada hikmahnya. Bokap nyokap sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, kalau makanya sebenarnya sih suruh pesan ke orang, kalian yang tetap di rumah aja. Kalian yang bisa nonton apa yang bisa kami lakukan sekarang, kalian tonton, kalian pelajari, kalian simak duplikasi yang baik-baiknya aja. Kalau ada yang tidak baik jangan diduplikasi lah, kayak bercanda-bercanda ngonyolnya. Kadang-kadang kita liatin hazmat ini salah cetak, akhirnya kita yang pakai, padahal itu cuma atasannya doang, bawahannya misalnya pas pemanasnya terlalu panas kan bolong. Ya udah kita pakai aja, kita buat bercanda. Ya yang kayak gitu-gitu nggak usah dicontoh lah. Yang baik-baiknya bisa dicontoh, bisa ditiru, karena suatu saat kami juga jadi pada saat kemarin briefing terakhir minggu lalu sama semua tim, aku udah bilang siapapun bisa jadi suspek di sini. Kita keluar masuk wilayah merah dan suatu saat kita pasti akan jatuh. Ada masanya kita akan kena, terpapar, dan kita akan menjadi salah satu suspek atau salah satu PDP. Dan bila mana hal itu terjadi, satu dengan yang lain harus saling support dan menggantikan posisi yang lainnya. Namun gue udah mulai posting, Ri, sebenarnya jika nanti suara kami mulai tidak terdengar, so kalian yang ada di rumah hari ini, kalian bisa melakukan apa yang kami lakukan. Tinggal lanjutkan aja. Semua sudah kita contohkan, semua kita share, nggak ada yang bisa. Ini semua orang mengerti caranya, semua orang tahu prosedurnya. Jadi kalau mulai kami sudah tidak ada suaranya, maka ya kalian ambil alih, kalian support tenaga medis di Indonesia. Karena mereka yang kelak akan ngurusin kita kalau kita sakit. Masya Allah. Satu lagi nih kok, keluarga melihat bagaimana Coach Steve sejak bermualaf itu dedicated untuk kemanusiaan. Apalagi sekarang dengan berada di ladang ini, ibaratnya di pertempuran ini untuk COVID ini adalah mempertaruhkan nyawa salah satunya. Bisa aja suatu saat somehow pas diperiksa ternyata naudzubillah menjalik, maksudnya kemungkinan terburuk gitu maksudnya kan, yang bisa mungkin terjadi. Apakah keluarga akan terjadi, pasti juga akan ada rasa kepanikan juga dong gitu. Nah sekarang kira-kira nih, misalnya bokap nyokap lagi nonton, mau ngomong apa kok? Aku hampir tiap hari sih video call sama papi. Ya papi tetap sehat di rumah aja, makanan udah aku stok kecuali babi, maaf nggak bisa ngirimin babi, dan tetap aman aja di rumah ya. Semua tagihan juga udah aku bayarin kan, jadi nggak usah kemana-mana dulu. Nggak ada, gantian ada yang lain lah, karena anak 2 naik jadi anak 1. Masya Allah gitu. Kita doakan Coach Steve sehat-sehat selalu, biar bisa semua gerakannya ini bisa menjadi inspirasi orang baik, orang-orang banyak gitu ya. Dan juga banyak orang-orang baik seperti Coach Steve ini yang tumbuh satu persatu melihat bagaimana pergerakan mulia ini benar-benar bisa dibilang
menenangkan dan juga mendamaikan hati diri sendiri dan juga banyak orang. Dan juga keluarga Ko Steve di rumah juga bersabar dan juga mendoakan supaya semuanya lancar dan cepat-cepat epidemi ini cepat berakhir. Walaupun saya sama Ko Steve ini beberapa kali kita memang udah sering ketemu ketemu sama beliau. Mungkin kalau dalam urusan kemanusiaan beliau, waduh, terjunnya bukan terjun lagi, udah nyelam gitu. Kita main air kecepluk kadang naik lagi. Nah, walaupun mungkin beliau mualaf, saya mungkin lahir muslim, tapi beliau punya banyak kelebihan yang dia pernah lakukan, saya belum. Atau juga mungkin saya belum pernah merasa pernah. Dia bahkan udah pernah ngelakuin. Tahu nggak apa? Dia pernah ngerasain daging babi, saya belum. Mau gue kirim nggak, Ri? Dipikir mau serius, mau bercanda. Ya ini bercanda, ini kita biasa kok. Jadi dianggap santai aja, lemesin aja gitu ya. Soalnya beliau udah tegang nih di hidupnya nih, tegang tiap hari lari-lari, pakai masker, bawa hazmat tiap hari. Kalau kita ajak bercanda kesian gitu kan. Ko Steve, mudah-mudahan sehat terus. Jangan lupa kita akan ada koordinasi Zoom bareng-bareng, kita ngobrol apa yang terbaik buat sama-sama teman-teman semuanya. Apa mungkin biar gerakan-gerakan positif bisa mengembang lebih besar lagi. Ya, salam buat semua teman-teman. Andi Antoni di situ, Vertizon, Mall of Center Indonesia, apalagi yang belum sebut tuh. Muslim United, Dompet Madani. apa? Rumah Muslim Madani. Dompet Madani. Dompet Madani. Dompet Madani. Dompet Madani. Jogger. Dompet Madani, Jogger, apa lagi? Udah. Aku ngopi. Aku ngopi. Oh, ngajarin lama-lama berubah nih rasanya. Ayo dong. Oke, kalau gitu terima kasih kok ya. Salam buat semuanya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, itu tadi Ko Steve ya. Mungkin teman-teman kalau ingin tahu dan kenalan sama beliau bisa add aja Instagramnya di Stephen Indra Wibowo. Ya, itu yang ada di Instagram dan mungkin bisa di trace. Beliau juga mengasuh Vertizon TV dan juga Mall of Center Indonesia. Ya, beliau sangat open untuk diskusi tentang mengenai apapun. Tinggal di DM aja, pasti direspons. Orangnya begitu. Orangnya mau ikutan permasalahan orang lain gitu ya. Ada yang masuk ke DM-nya masalah, ditangkepin sama dia. Waduh, emang luar biasa nih. Jadi mau bahkan diskusi keagamaan juga beliau membuka kesempatan karena pengetahuannya di agama sebelumnya juga kuat juga begitu. Jadi kita kadang-kadang juga suka diskusi, ngobrol agama segala macam, monggo saja. Dan untuk teman-teman yang lain kita selalu membuka banyak informasi positif untuk yang ingin tahu apapun, nggak mesti dari satu lahan tertentu atau juga mungkin hanya mengenai agama atau segala macam. Apapun kita masih open discuss. Tulis aja di kolom komen kritik, saran. Jangan lupa untuk likes and subscribe. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa ya, kita ngomongin masa kini karena masa depan itu seperti tempe, tidak ada yang tahu. Makanya kita ngobrol di sini di Untung Mau Tahu. Hanya di Cerita Untung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.